Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Musius Saya Muhammad Hamid Fatir. dan kita berdua dari Pendidikan Teknik Elektronika tahun 2024. Tuh. Dan di sini kita akan mereview suatu film, yaitu film yang berasal dari India, yaitu film Hitchki. Ini adalah film inspiratif bagi kita semua, terutama dalam dunia pendidikan ya, karena ini adalah film yang menggugah hati dan penuh makna, gitu kan. Terus ini juga kisah nyata nih dari Brad Cohen ya. Brad Cohen. Nah, dan film ini juga merupakan adaptasi dari suatu buku yang bernama Front of the Class. Nah, tapi dalam film ini tuh bukan hanya tentang penyakit ya. Benar, bukan cuma tentang penyakit, tapi melainkan tuh tentang pendidikan. Ya. Dimana seharusnya pendidik membangun kepercayaan diri murid, mendidik dengan hati bukan hanya dengan metode. Karena berbagai banyak metode tapi tidak melalui pendekatan juga rasanya kurang gitu kan. Betul. Dan film ini tuh diperankan oleh Rani Mukherjee atau dalam nama pemerannya itu adalah Nena Mathur ya kan. Betul, Nena Mathur. Kita sebut dia dengan Nena lah ya. Nah, di sini tuh Nena ini sangat bercita-cita kan menjadi guru. Betul. Nah, tapi karena memiliki penyakit sindrom Tourette atau penyakit yang menyebabkan suara-suara atau gerak yang tidak stabil, sepertinya contohnya itu seperti cegukan. Betul, kayak cegukan. Nah, itu tuh sering terjadi dalam hal apapun dan tidak terduga. Apalagi kalau dalam keadaan gugup, nah itu semakin memperparah sindromnya. Karena ini tidak bisa diatur ya penyakit ini. Betul. Ya. Terus juga Naina ini kan ingin menjadi seorang guru. Betul. Tetapi dia sering sekali ditolak dalam lamarannya ingin menjadi guru tuh sering ditolak karena penyakit yang dia punya. Tetapi dia terus mencoba untuk mendaftar menjadi guru dan ya kira dia diterima di suatu sekolah besar ya. Betul. Unggul juga, tapi dia memiliki amanat yang penting nih di saat masuk ke sekolah tersebut. Dan sangat berat ya. Dan sangat berat. Dia harus menjadi wali kelas 9F, yaitu kelas tertinggal, kelas dengan anak-anak yang kurang mampu, dengan latar belakang yang berbeda dengan 9A dan lain-lainnya. Dan bahkan kelas ini sering dianggap tidak ada ya oleh pihak sekolah gitu. Selalu. Nah, di sini tuh Nena menunjukkan ya bahwa guru itu harus lebih dari sekedar catatan nilai nih. Jadi kayak nggak bisa guru hanya untuk mengajar catat nilai terus selesai gitu. Tidak, tapi pendidikannya sejati adalah yang membuka ruang bagi setiap anak nih. Jadi kayak dengan segala keunikannya setiap siswa itu mempunyai karakter yang berbeda, terus juga beragaman yang ada, punya background yang beda, terus kayak tingkat sosial yang berbeda gitu kan. Jadi menghargai perbedaan itu sebenarnya dalam pendidikan sangat menjadi faktor yang penting ya. Terus juga dalam film ini tuh sangat relevan lah dengan prinsip pendidikan pada abad ke-21 yang menekankan keadilan dan juga bukan hanya dari penyeragaman atau kualitas. Betul. Jadi keadilan itu juga ada dalam penyeragaman. Jadi tidak bisa hanya penyeragaman tapi tidak dilakukan dengan keadilan. Gitu. Adil-adilnya. Jadi mau kita dalam suatu instansi atau dalam suatu pendidikan tidak bisa dibeda-bedakan karena kita semua harus adil dan kita semua harus mendapatkan pendidikan yang sama ya dengan hak yang sama ya. Betul. Dan di sini juga guru itu harus memiliki peran sebagai fasilitator atau inspirator. Betul. Ya kan? Nah, si Naina ini, si perempuan dengan sindrom Tourette ini, dia mengajar dengan cara yang tak biasa gitu kan. Ia menyesuaikan pendekatan itu dengan gaya belajar murid, yaitu dengan menyiapkan eksperimen, terus diskusi di luar ruangan. Habis itu ngaitin pelajaran dengan realita hidup. Betul. Nah, jadi dia kayak menggambarkan bagaimana dunia berjalan. Betul. Terus juga
setiap bagi calon guru ya, menurut kita film ini tuh menanamkan kesadaran bahwa mengajar bukan hanya sekedar mentransfer informasi atau ilmu nih, tapi juga membangun hubungan, empati, dan kepercayaan. Nah, jadi nanti guru tuh bukan hanya yang paling pintar saja, Ya. melainkan jadi orang paling peduli dengan sekitarnya, seperti itu. Betul, karena setiap siswa maupun mahasiswa itu juga harus memiliki pendekatan yang baik dari pengajar terhadap mahasiswa atau siswanya. Betul. Terus juga dalam film ini tuh ada penerapan differentiated instruction nih, yaitu adalah apa ya? Pengajaran Ya. yang disesuaikan dengan Kebutuhan, kebutuhan, terus minat. minat, terus kemampuan yang ada di setiap masing-masing siswanya. Ya. Terus juga Naina ini mempraktikkan ini tanpa teori rumit nih. Gak usah rumit-rumit. Iya, contohnya gini, ia tahu nih 9F itu tidak akan belajar dan ceramah atau hafalan tuh dia ibarat karena anak yang mungkin agak telat dalam berpikir Dan juga latar belakang yang berbeda. Nah, di sini tuh dia tuh mengubah metodenya, yaitu dengan menjadi lebih kontekstual ya, Iya. menyenangkan, terus membumi gitu kan, seperti dalam scene-nya pun ada yang mereka belajar di luar ruangan, dan Terus ini tuh bermain menjadi juga. pelajaran penting ya bagi Betul. guru, kayak bahwa setiap metode pengajaran itu yang efektif bukan soal teknologi canggih, tapi pemahaman mendalam tentang siapa yang sedang kita ajar. Jadi kita sebagai guru, dosen maupun apapun itu, bahkan orang tua juga bisa termasuk loh, harus memiliki pendekatan dengan, kalau orang tua pasti dekatnya dengan anak, terus kayak Kalau guru dan dosen dengan siswanya. ya gitu. Jadi kayak poin yang lebih penting menurut saya adalah gimana caranya kita melakukan pendekatan dengan mahasiswa atau siswa tersebut. Terus juga di sini tuh ada beberapa prinsip ya. Iya. Salah satunya itu adalah Ekspektasi positif. Nah, dalam Atau psikologi, kalau di psikologi pendidikan ya, Ya. kita juga mengenalnya sebagai Pygmalion. Nah, apa Tuh. itu Pygmalion? Pygmalion tuh siswanya sendiri cenderung untuk apa ya? Menggapai ekspektasi yang telah mereka terima, seperti itu. tuh, Nah, kalau contoh kayak sistem sekolah yang ditempatin Naina menganggap bahwa 9F ini nggak berguna. Jadi nanti nih si 9F ini akan tidak Rasanya nggak semangat juga kan? Nah, jadi hilang kepercayaan dirinya. Jadi- jadi nanti si Naina ini mulai menaruh motivasi. motivasi, kepercayaan diri, sehingga murid-murid di 9F akan mengalami perubahan. Tuh, jadi ibarat apa yang diberi dosen atau guru itu positif, pasti akan mendapatkan hasil yang positif juga. Seperti Betul. itu. Terus juga film ini mengajarkan bahwa kadang yang dibutuhkan murid hanyalah seseorang yang percaya pada mereka, ya Betul. kan? Jadi dalam lingkungan pendidikan yang keras dan penuh tekanan seperti sekarang ya, Betul. Hitchcock itu mengingatkan kita nih bahwa pendidikan dimulai dari relasi yang memanusiawi. Jadi Betul. memanusiakan manusia ya. Betul, seperti itu. Nah, di sini ada contoh yang pertama, yaitu Prof. Dr. Koni Ersmiawan, yaitu salah satu tokoh yang mengenalkan student center learning ya. Betul. Nah, di sini tuh Naina sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. Choni ya. Ia menjadikan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran, bukan objek pasif. Jadi kayak di sini tuh menggunakan konsep CBSA atau cara belajar Siswa aktif. betul. Nah, cara ini tuh sangat tercermin dalam caranya mengajar siswa 9F. Betul. Jadi Naina nih adalah kemiripan, yaitu untuk belajar melalui eksperimen, terus juga praktik langsung dan interaksi sosial yang bermakna. Betul. Jadi ibarat apa ya? Mereka melakukan pendekatan secara sosial juga gitu. Nah, selanjutnya juga ada yang berhubungan dengan latar budaya dan ekonomi tadi. Nah, ini dikeluarkan pendapatnya oleh Prof. Hartilaar, yang dimana pendidikan multikultural dan kritik terhadap kurikulum. Nah, seperti yang kita tahu, kalau anak-anak 9F kan dari latar belakang budaya dan ekonomi yang berbeda, Oh, bisa beda dibilang jauh lah tertinggal. jauh lah, sangatlah tertinggal. Betul. Ya, sehingga
mengalami ketidakadilan di sistem pendidikan yang heterogen inilah yang Iya. banyak. Nah ini menekankan pentingnya pengakuan serta menghargai lah terhadap keberagaman yang ada, sehingga nanti pada pembangunan kelas itu Ya, inklusif ya. iya inklusif Dan adil. juga adil. Nah, lalu ada yang ketiga atau yang terakhir, yaitu ada Prof. Dr. Haji Wirarmo Surahmat yang memiliki sistem pembelajaran yaitu tentang refilosofisasi dan landasan aksiologis, ya kan? Betul. Nah, dalam film ini kan pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses teknis ya, tetapi juga menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Karena Nena kan mengajarkan bahwa pendidikan harus berlandasan nilai atau aksiologi, yaitu keadilan empati dan martabat manusia. Betul. Ini menggemakan gagasan Prof. Winarmo tentang pentingnya filosofi pendidikan untuk menyadarkan kembali makna sejati pembelajaran. Nah, jadi dari ketiga tokoh ini tuh benar-benar sebenarnya apa ya, Terhubung lah. memiliki hubungan dengan film ini juga gitu, Betul. tentang keadilan, tentang empati, pendekatan Manusiawi, sosial, manusiawi dan humanisme. betul banyak poin. Nah, mungkin kita sudah sampai di penghujung review kita ya. Nah, itu di sini ada kesimpulan mungkin. Kesimpulan. Jadi kayak Refleksi. ya refleksi lah ya. Refleksi dari film Hatsuki sendiri. Betul. Jadi film Hatsuki ini bukan cuma Inspiratif ya dari segi cerita gitu betul, kan. tapi juga menyuarakan pesan-pesan penting tentang pendidikan, entah dari humanistiknya atau adil dan menyeluruh. pokoknya menyeluruh. Nah, tokoh Naina Matur ini memberi kita gambaran gimana sih guru yang ideal itu, Betul. yang nanti mampu gitu melihat potensi yang dimiliki setiap murid-muridnya, Ya. dan bagaimana nanti sistem pendidikan yang seharusnya bersifat Inklusif, inklusif, partisipatif, dan juga nanti penuh nilai. Nah, terus di sini juga ada menurut saya dengan mengaitkan film ini pada pemikiran tokoh-tokoh UNJ ya, Betul. atau Universitas Negeri Jakarta itu, kita bisa menyadari bahwa tantangan dari solusi pendidikan bersifat universal dan bahwa transformasi pendidikan tidak bisa hanya dilakukan lewat kebijakan, tetapi harus dimulai dari guru yang berjiwa Bahan. ya. Jadi film ini sangat bagus banget ya, Betul. dan ini sudah sekian kalinya saya menonton film ini dan ya bagus. Ya, mungkin segitu saja hasil review dari kami berdua. Tuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.